kepada Allah, mentawakalkan kepada Allah. Siapa saja yang berbuat kezaliman dalam arti individu, kolektif, sistemik atau struktural, yang tingkat komplikasinya berada jauh di luar ilmu dan kemampuan manusia, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya ada keselamatan masa depan bagi anak cucu kita. Mulai tahun 2016 itu, mulai tahun 2016 ini, Allah akan meningkatkan pembalasannya kepada orang-orang yang zalim kepada sesama manusia. Oleh karena itu, saya kasih beberapa menit. Kalau Anda membawa air, kalau Anda ingin membawa pulang aura Allah, aura Rasulullah, aura energi la haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Tidak hanya kekuatan Allah, tidak hanya kekuasaan Allah, tapi juga sultan. Sultan itu kekuatan rahasia, kekuatan khusus yang ditawarkan oleh Allah di surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan malam hari ini oleh Allah ditaburkan ke area Kenduri Cinta Jamaah Ma'iyah Jakarta ini. Jadi semua air Anda, ini bukan soal mistik, bukan soal takhayul, ini soal fisika. Karena Anda tahu kalau Anda tidak percaya, Anda ke laboratorium, air yang Anda ambil begitu saja dengan air yang Anda bacain Al-Fatihah dan sebagainya, dia akan mengalami komposisi baru dan kemampuan-kemampuan baru secara alamiah. Atas perkenan Allah, karena Anda diberi wewenang untuk mewakili Allah di dalam sejumlah atau dalam batas kekuasaan dan kehendak tertentu. Jadi Anda adalah khalifah, Anda adalah mandataris, maka Anda menjadi ba'ith, dan kuwatul ba'ith fi kuwatil mab'uth. Kuwatil mab'uth fi kuwatil ba'ith. Karena Anda orang yang diutus, maka kekuatan yang Anda bawa adalah kekuatan yang mengutus. Kalau Anda repot, yang paling depan bisa dijajar di paling depan sini. Airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai kita berupacara, Anda simpan di rumah, jangan cepat dihabiskan. Terutama yang belum dapat jodoh, ya. Oke. Yang sudah dapat jodoh, begitu airnya kita doain bersama-sama, dia terbuntu kemungkinannya untuk mendapatkan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, Anda tahu malam hari ini saya dan Kiai Kanjeng berpakaian resmi Ma'iyah. Meskipun tidak ada aturannya, tidak ada kode etiknya, juga tidak ada undang-undangnya, tapi undang-undang di dalam kesepakatan hati kita bersama. Ini semua teman-teman bersepakat untuk memakai, ya kira-kira resmi ini lah kalau hatinya lebih serius, lebih mendalam gitu. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Jadi Anda tahu kita sudah melakukan proses tajribah atau eksperimentasi vertikal kepada Allah. Kita mempelajari berbagai hal. Kemudian kita lahirkan pada tahun 2013 itu doa tahlukah ini. Tapi kemudian kita masih uji coba, dan malam hari ini kita lantunkan bersama-sama. Tolong diingat-ingat milik masing-masing ya. Sebab kalau nanti keliru, nanti airnya menolak Anda minum dan akan memberi khasiat yang sebaliknya. Tolong di sana saja, jangan di sini, tetap di sana. Oke, mohon maaf. Ini doa sangat panjang, oleh karena itu jamaah tidak kita bebani untuk membacanya, apalagi menghafalkannya. Itu cukup di setiap simpul Ma'iyah diwakili oleh 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, terserah sekuatnya. Jadi ada yang berupa doa-doa, ada yang berupa ayat-ayat, dan lain sebagainya, yang disusun bersama oleh marja kita, Syekh Nur Samad Kamba, Cak Fuad,
dan saya. Seharusnya Cak Fuad malam hari ini hadir di sini dan itu saya nantikan bertahun-tahun lamanya. Karena saya bersyukur sekali kalau Cak Fuad bisa ke sini karena dia yang menandatangani segala yang pernah kita capai dalam Ma'iyah. Kalau salah menurut Cak Fuad berdasarkan ilmu dan sejarahnya, maka kita juga salah. Karena Cak Fuad di samping karakter dan kesolehannya saya saksikan sejak kecil, juga beliau adalah orang nomor 1 bahasa Arab di Asia. Orang nomor 1 bahasa Al-Quran di Asia karena beliau anggota Dewan Bahasa Arab yang terdiri dari Dewan Bahasa Arab Dunia yang terdiri dari 9 orang, 6 Timur Tengah, 1 Eropa, 1 Afrika, 1 Asia. Amerika nunggu Obama masuk Islam. Nanti dulu. Itu. Tapi beliau tidak bisa hadir karena semua penerbangan dari Malang hari ini dibatalkan. Sehingga bagi Cak Fuad insya Allah akan datang 2 hari lagi di Mojopatan di Ma'iyahan tanggal 17. Besok, lusa malam. Oke teman-teman sekalian, sekarang gini, semua sekarang jangan hilangkan saya. Hilangkan saya, jadi saya sekunder. Sekarang konsentrasi apa yang sudah menjadi bagian dari diri Anda, itu Anda lihat, Anda rasakan. Jadi kalau Anda pernah melihat pohon bergoyang, kemudian masuk memori Anda, maka pohon bergoyang itu menjadi bagian dari diri Anda, sehingga dia menjadi diri Anda, ngerti ya? Karena dia menjadi bagian dari diri Anda, maka dia menjadi Anda. Anda jadikan dia unik, karena dia punya pohon itu, atau kambing, disembelih waktu kurban, kemudian dengan kasih sayang tertentu sehingga dia mempersembahkan lehernya tanpa memberontak. Misalnya ya, dia sudah menyatu dengan entitas dan keseluruhan niat suci dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh Allah. Kambing itu yang Anda lihat dan mungkin Anda menyembelihnya itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Nah sekarang seluruh yang pernah menjadi bagian dari diri Anda itu Anda jadikan fokus malam hari ini. Apakah di dalamnya Anda punya kebahagiaan, apakah di dalamnya Anda punya optimisme, apakah di dalamnya Anda menemukan kekecewaan, Anda menemukan penjajahan, Anda menemukan keteraniayaan, Anda menemukan bahwa Anda dikucilkan, bahwa Anda difitnah, bahwa Anda tidak difahami, bahwa Anda sunyi, bahwa Anda sepi, bahwa Anda macam-macam, apa saja. Sekarang Anda coba menyatu dengan diri Anda sesuai dengan perjalanan sejarah Anda masing-masing. Pasti di dalam diri Anda itu ada Indonesia. Sudah menjadi bagian dari kesadaranmu dan menjadi bagian dari cintamu. Ada orang tuamu, ada adik-adik kakakmu, ada suamimu, ada istrimu, ada anakmu barangkali. Ada leluhurmu, ada mbah-mbahmu, ada Rasulullah sudah pasti. Ya, semuanya ada, tapi dia Rasulullah di dalam dirimu tidak sama dengan Rasulullah yang itu. Karena yang itu adalah Rasulullah yang itu, yang di dalam dirimu adalah Rasulullah yang di dalam dirimu. Ngerti ya? Anda saya kira sudah cukup cerdas untuk membelah sel-sel sampai yang sekecil-kecilnya. Upamanya saya mengatakan, siapa? Anda sebut satu nama misalnya. Kalau saya mengatakan, siapa misalnya? Siapa? Yojo Sabrang lah. Upamanya, oke, Ali, ya, baik, Ali bin Abi Thalib, Ali Murtado, maupun Ali Kelandung, wis mbus apa ae wis. Pokoknya Ali ya. Anda tahu Ali itu enggak ada duanya, gitu ya. Gus Dur enggak ada duanya, Nurcholish Madjid enggak ada duanya, Khairil Anwar tidak ada duanya. Siapa yang lainnya tidak ada duanya? Siapa menurut Anda yang tidak ada duanya? Rendra. Teruskan sampai ilmumu menjadi gelepung, menjadi tepung yang terkecil.
Anda sendiri, sip, bagus. Jadi tidak ada yang ada duanya. Udah Anda terusin. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang ada duanya. Apalagi ibumu. Meskipun ada ini mikrofon. Mikrofon yang ini mungkin kapasitas dan segala sesuatunya bisa sama speknya. Tapi tetap saja mikrofon yang ini bukan mikrofon yang itu. Jadi ini tidak ada duanya, ini tidak ada duanya, wong ini bukan itu. Nah sekarang rambutmu itu jumlahnya mungkin katakanlah 3.500 helai. Itu setiap helai itu tidak ada duanya, karena helai yang itu bukan helai yang sebelahnya. Jadi Allah yang ahad tidak akan bisa, tidak menciptakan sesuatu yang tidak ahad. Gitu ya. Maka dirimu itu jangan mau diseragamkan. Tidak ada one man, one food sebenarnya. Dirimu itu unik, dirimu itu tunggal. Karena Allah itu tunggal, maka dia menciptakan segala sesuatu tunggal, tidak ada duanya. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, 5 itu administrasi. Administratif saja, gitu ya. Ngerti maksud saya? Oke, sekarang temukan ketunggalanmu itu, kemudian apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu cemas, apa yang membuatmu sedih dalam sejarahmu. Apakah itu menyangkut dirimu, keluargamu, lingkungan masyarakatmu, atau bangsamu, atau umat manusia di seluruh dunia. Sadarilah dan nikmatilah di dalam dirimu. Kemudian apa yang kira-kira masih berlobang-lobang harus didandanin, harus diatasi, harus dikasih solusi dan seterusnya. Anda daftari di dalam kesadaran dan ingatan Anda selama 1 jam ke depan ini, itu semua Anda lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebut satu persatu, cukup diwakili dengan 2 kata, yaitu ya dzal wabal. Ya dzal wabal. Ojo bawal. Nek bawal iku iwak gitu. Ya dzal wabal. Nah, jadi nanti jamaah itu minimum ya dzal wabal, apalkan bisa toh itu. Sebab kalau jamaah ma'iyah yang latar belakang santri, yang santri itu paling 15%, 20%, terus kita suruh ngapalin 40 halaman Arab melengkung, ono kecambai segala macam, pecah ndasmu ya. Jadi saya ingin memperingat Anda, yang ini biarkan dibaca oleh petugas-petugasnya. Petugasnya boleh 1 tok, boleh 2, boleh 3, tergantung. Malam hari ini 4 orang. Gitu ya. Nah Anda sebenarnya nanti kita bersama, sebenarnya yang harus yang sebaiknya Anda hafalkan sebenarnya Bismillahi a'udzubika ya dzal wabal. Bismillahi a'udzubika ya syadidal iqam. Bismillahi a'udzubika ya dzal adli wal qisti. Bismillahi Bismillahi sodakta 5 kali, baru innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Tapi ini pun menurut saya berat bagi jamaah. Utang gak bayar-bayar kon ngapal 05. Dari saya itu teman-teman sekalian, selama hidup saya itu mencari cara supaya Anda mudah dan ringan. Saya tidak akan berat-beratin Anda. Gitu ya. Jadi Anda ke sini datang kan tidak ada kewajiban apa-apa, tidak ada syarat apa-apa, dan tidak saya ancam-ancam masuk neraka. Saya bahkan optimis Anda masuk surga gitu kan, sehingga Allah itu akhirnya nggak tega, ya wis gak apa-apa gitu. Sakno arek-arek iku wis kadung gelem lungguh sampai esuk kan gitu kan. Nah, jadi saya ingin mempermudah Anda, karena Rasulullah selama hidupnya selalu yasiru wala tu'asiru. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah jadi karena tadi panjang, maka sebenarnya saya kasih 1 kalimat aja. Bismillahirrahmanirrahim ya dzal wabal. Itu pun kalau berat wis ya dzal wabal tok. Wis saya enak. Sekarang gini, kedua, alangkah indahnya kalau seluruh bahan mentah dalam sebuah komposisi makanan itu senada. Gitu ya. Jadi misalnya lontong sama toge senada enggak? Bisa enggak dicampur? Tambahin bumbu bisa ya? Itu.
Kalau lontong dilumuri kopi, senada enggak? Nah, jadi kalau bisa wirid, doa atau seluruh persembahan dan komunikasi kita kepada Allah itu juga diurus tidak hanya kebenarannya, tidak hanya kebaikannya, tapi juga keindahannya. Nah, keindahannya itu membutuhkan estetika nada tadi itu. Gitu ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan keseragaman nada. Jadi di situ Anda boleh loncat-loncat kemanapun saja asal berada di dalam frame nada. Jadi kalau gaduh-gaduh, gaduh-gaduh. Jangan dicampur gaduh-gaduh, campur kebab. Gitu ya, jadi nanti nggak enak gitu. Jadi durian tuh enak, tapi kalau durian Anda campur rujak cingur ya nggak enak kan begitu. Nah jadi hidup itu begitu lengkapnya, begitu indahnya. Oke. Nah untuk soal nada ini, maka terus kita tentukan standarnya ada lagu yang sangat sederhana. Tapi Anda juga tidak harus hafal lagu itu. Dulu enak, tak gampang no koyok bayi kon. Terus karek ngenyut terus ngono tok wis. Terus gak perlu ngene, gak perlu ngono gitu ya. Di masjid-masjid Betawi lama dulu, kalau saya sholat malam, sholat isya, bareng-bareng mengaji dengan orang-orang kampung dulu, itu mereka sudah punya naluri berabad-abad untuk menciptakan estetika jamaah nada ini. Jadi misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa itu kalau generasi berikutnya kan bareng dipimpin oleh imamnya terus bareng astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya.